Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renasri Herimita, NPM 718222135. Nama saya Maureno Ayu Asistia dengan NPM 718221322. Perkenalkan, nama saya Dewi Hasima, NPM 718221337. Perkenalkan, nama saya Ika Tujanula dengan NPM 718221338. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, analisis, dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi ini merupakan jalan atau alternatif yang baik untuk bisa mencapai visi dan misi perusahaan. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit eksternal serta internal dapat memberikan landasan untuk bisa mengevaluasi bagaimana strategi yang masuk akal yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk bisa mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses menciptakan dan memilih strategi. Para pembentuk strategi tidak dapat mempertimbangkan keseluruhan strategi yang telah dibuat untuk yang baik untuk perusahaan, maka dari itu harus adanya pemilihan strategi yang menarik untuk bisa dikelola serta dikembangkan. Banyaknya strategi itu tidak memungkinkan untuk dipakai semua, makanya harus dipilih mana yang lebih menarik, yang lebih bisa untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Misal harus menentukan gimana kerugiannya, trade-off-nya, terus biaya serta manfaat strateginya itu juga harus ditentukan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi harus dapat melibatkan banyak pihak, yaitu manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan visi dan misi dari perusahaan tersebut, serta melakukan audit internal dan eksternal. Seluruh partisipan yang ikut melaksanakan dalam pemilihan strategi tersebut harus memiliki informasi tentang hasil dari audit internal dan eksternal tersebut, sehingga para partisipan dapat mengkristalisasi atau dapat memilih yang mana strategi yang mana yang dapat dilakukan yang menarik serta dapat diterapkan dalam melaksanakan tujuan atau visi misi perusahaan. Ketika strategi-strategi itu sudah dapat teridentifikasi dan dapat dipilih yang mana yang akan dipakai, maka sebaiknya para partisipan memberikan peringkatnya, memberikan urutan dari yang pertama jangan diterapkan, yang kedua mungkin diterapkan, yang ketiga sebaiknya diterapkan, dan yang keempat seharusnya diterapkan. Maka dari situ sesuai daya tarik masing-masing dapat ditentukan bagaimana atau yang mana strategi yang mana yang akan dipakai oleh perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Di sini tuh dibagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama itu yaitu tahap input. Yang kedua ada tahap pencocokan, dan yang ketiga tahap keputusan. Di tahap 1 dari kerangka perumusan terdiri dari atas matriks evaluasi faktor eksternal, matriks evaluasi faktor internal, dan matriks profil kompetitif. Di tahap pertama ini berisi informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Lalu di tahap kedua yaitu tahap pencocokan, ini berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal utama. Di tahap kedua ini meliputi matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang biasa kita sebut SWOT itu. Lalu matriks internal, eksternal, dan matriks strategi besar. Setelah itu ada tahap 3 yaitu tahap keputusan. Di sini tuh melibatkan satu teknik saja,
yaitu matriks perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM. QSPM di sini mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang didefinisikan dalam tahap 2 sebelumnya. QSPM juga menunjukkan daya tarik relatif berbagai strategi alternatif. Dengan demikian itu memberikan landasan objektif bagi pemilihan strategi alternatif. Seperti itu. Lalu, alat yang ditampilkan dalam kerangka ini diterapkan untuk semua ukuran dan jenis organisasi, serta dapat membantu para penyusun strategi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Di tahap input, alat-alat input mendorong para penyusun strategi untuk mengukur subjektivitas setiap awal proses perumusan strategi. Membuat keputusan kecil dalam matriks input menyangkut signifikan relatif faktor-faktor eksternal dan internal yang memungkinkan para penyusun alternatif. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan dalam menentukan bobot dan peringkat yang tepat. Tahap pencocokan. Strategi seringkali didefinisikan sebagai pencocokan yang dibuat suatu organisasi antara sumber daya dan keterampilan internalnya serta peluang dan resiko yang didapatkan oleh faktor-faktor eksternal. Tahap pencocokan dari kerangka perumusan strategi terdiri atas 5 teknik yang dapat digunakan dengan urutan manapun: matriks SWOT, matriks space, matriks BCG, matriks IE, matriks strategi besar. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap input untuk memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan kelemahan internal. Mencocokkan atau matching faktor-faktor keberhasilan seperti eksternal dan internal merupakan kunci untuk menciptakan strategi alternatif yang masuk akal. Mengembangkan gagasan yang memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang dapat dianggap sebagai sebuah serangan. Sementara strategi yang dirancang untuk memperbaiki kelemahan sembari menghindari dari ancaman bisa diistilahkan sebagai pertahanan. Lalu tahap 3 yaitu tahap keputusan melibatkan satu teknik saja, yaitu matriks perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM saja. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berbagai pilihan matriks untuk menentukan posisi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 matriks. Yang pertama ada matriks SWOT, yang kedua ada matriks PATCH, dan yang ketiga ada matriks BCG. Untuk yang pertama yaitu matriks SWOT atau bisa dikatakan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yaitu merupakan sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Strategi yang pertama itu ada strategi SO, yaitu memanfaatkan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Yang kedua ada strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Dan yang ketiga ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Kemudian yang keempat di sini ada strategi WT, yaitu merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Kemudian di sini terdapat 8 langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Yang pertama yaitu membuat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. Yang kedua membuat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. Yang ketiga membuat daftar kekuatan
kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. Yang keempat, membuat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. Yang kelima, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO. Dan yang keenam, ada cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO. Dan yang ketujuh, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi ST. Dan yang terakhir, di sini cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WT. Dan yang kedua, di sini ada strategi speech atau bisa dikatakan dengan matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan, di mana matriks ini merupakan kerangka 4 kuadrat yang menunjukkan apakah strategi agresif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Kemudian di sini juga terdapat langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengembangkan matriks speech. Yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menunjukkan kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Kemudian yang kedua, nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1 sampai dengan nomor 6. Kemudian yang ketiga, hitung rata-rata dari FS, CA, CIS, dan ES. Kemudian yang keempat, petakan nilai rata-rata dari FS, IS, ES, dan CA pada sumbu yang sesuai dengan matriks speech. Kemudian yang kelima, jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X dan petakan hasilnya pada sumbu X. Sedangkan yang Y, jumlahkan nilai rata-rata sumbu Y dan petakan hasilnya dalam sumbu Y. Kemudian petakan perpotongan kedua titik X dan Y. Kemudian yang terakhir, gambarkan arah vektor dari koordinat 0,0 melalui pepotongan yang baru. Kemudian yang ketiga, di sini ada matriks BCG atau matriks ini dicetuskan oleh Boscon Consulting Group. Matriks ini membantu analisis strategi untuk mengetahui penghasil dan pengguna optimal sumber daya perusahaan untuk menggunakan matriks BCG. Masing-masing bisnis perusahaan menurut tingkat pertumbuhan pasar dan posisi bersaing relatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dewi Hasina, yaitu pilihan matriks yang keempat. Pilihan matriks yang keempat yaitu matriks IE atau internal eksternal. Matriks IE memosisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Nah, dari 9 sel itu dibagi menjadi 3 bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama terdapat pada sel 1, 2, dan 4. Nah, ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk pada sel ini dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun. Strategi yang intensif diantaranya yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Atau integratif yang terdiri dari integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya di kelompok sebelumnya. Nah, bisa menjadi pilihan yang paling tepat bagi divisi-divisi ini. Nah, untuk yang kedua terdapat pada sel 3, 5, dan 7. Divisi yang masuk pada sel ini dapat ditangani dengan baik melalui strategi menjaga dan mempertahankan. Penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah 2 strategi yang paling banyak digunakan pada jenis divisi ini. Dan yang ketiga terdapat pada sel 6, 8, dan 9. Ketentuan umum untuk divisi yang masuk pada sel ini adalah panen atau divestasi. Organisasi yang berhasil mampu mencapai portofolio bisnis yang masuk atau berada di seputar sel 1 dalam matriks IE. Untuk pilihan matriks yang kelima yaitu matriks GS atau Grand Strategy. Matriks Grand Strategy
merupakan tahapan pencocokan pada proses formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya berikut dalam masing-masing kuadran dalam matriks. Bisa dilihat sendiri di slide di bawah ini. Terdapat 4 kuadran yang memiliki arti yang berbeda-beda. Kuadran pertama yaitu mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Perusahaan pada kuadran pertama mempunyai posisi yang sangat bagus. Ketika organisasi pada kuadran pertama memiliki sumber daya yang lebih, maka integrasi ke belakang, ke depan, ataupun horizontal dapat menjadi strategi yang efektif. Bila perusahaan pada kuadran 1 terlalu berkomitmen pada suatu produk, maka diversifikasi konsentrik dalam mengurangi risiko yang berhubungan dengan limit produk ini yang sempit. Dan untuk kuadran yang kedua, yaitu perusahaan yang perlu mengevaluasi pendekatan mereka saat ini terhadap pasar yang sangat serius. Walaupun industri mereka bertumbuh, mereka tidak mampu untuk bersaing secara efektif, dan mereka perlu menentukan mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat berubah dengan cara terbaik untuk memperbaiki saingannya. Karena perusahaan pada kuadran 2 berada pada industri pasar yang tumbuh secara cepat. Tetapi, jika perusahaan tidak memiliki kompetisi yang unik atau keunggulan kompetitif, maka integrasi horizontal sering menjadi alternatif yang disukai. Sebagai jalan terakhir untuk divestasi dan likuidasi merupakan cara dapat dipertimbangkan. Divestasi dapat memberikan dana yang dibutuhkan untuk membeli bisnis lain atau membeli kembali saham perusahaan. Dan kuadran yang ketiga yaitu perusahaan bersaing dalam industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang sangat lemah. Perusahaan-perusahaan ini harus membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan yang lebih jauh dan kemungkinan likuidasi. Pengurangan aset dan biaya secara ekstensif harus dilakukan terlebih dahulu. Alternatif lain yaitu melakukan diversifikasi untuk mengalihkan sumber daya dari bisnis ke bidang lain. Jika gagal, alternatif seperti divestasi atau likuidasi dapat dilakukan. Dan untuk kuadran yang keempat, yang terakhir, yaitu perusahaan yang memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri tumbuh lambat. Perusahaan ini memiliki kekuatan untuk memperkenalkan program yang terdiversifikasi ke area yang pertumbuhannya menjanjikan. Perusahaan di kuadran 4 ini memiliki tingkat arus kas yang tinggi dan kebutuhan tumbuh secara internal yang terbatas, dan seringkali dapat menjalankan strategi diversifikasi dengan sukses. Perusahaan tersebut dapat menjalankan joint venture. Nah, dari matriks tersebut pada organisasi non-profit dapat digunakan, namun harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi pemerintahan yang menggunakan. Nah, pada organisasi profit terdapat dua dimensi evaluatif, yaitu pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif, dengan 4 kuadran yang di dalamnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk pilihan matriks yang terakhir, yang keenam, yaitu ISPM atau perencanaan strategi kuantitatif. Teknik matriks ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM strategi menggunakan analisis input dari tahap pertama dan hasil pencocokan dari analisis tahap kedua untuk secara objektif dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. QSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan paling eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Seperti halnya alat analisis strategi lain, QSPM juga membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Nah, untuk langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan QSPM ada 6. Langkah pertama, buatlah daftar berbagai peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal utama di kolom kiri QSPM. Dan langkah kedua yaitu berilah bobot setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut. Langkah yang ketiga, cermati matriks tahap kedua atau pencocokan dan mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang dipertimbangkan. Langkah yang keempat, tentukan skor daya tarik. Skor daya tarik itu terdiri dari 4. Yang pertama, tidak memiliki daya tarik. Yang kedua, daya tarik yang rendah. Yang ketiga, daya tarik sedang. Dan yang keempat, daya tarik tinggi. Langkah yang kelima yaitu hitunglah skor daya tarik total, didefinisikan sebagai hasil kali antara langkah 2 dan langkah 4. Semakin tinggi skor daya tarik, totalnya semakin menarik pula skor alternatifnya. Dan langkah yang terakhir, yang keenam, yaitu hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total. Jumlah keseluruhan skor daya tarik total menunjukkan strategi yang paling menarik di setiap rangkaian alternatif. Untuk contoh dari matriks QSPM ada di atas bisa dilihat sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya teman-teman, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, bagaimana tahapan analisis perumusan strategi serta jelaskan secara singkat saja. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Yang ketiga, jelaskan matriks grand strategi pada kuadran 2 yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Selamat mengerjakan, terima kasih.